di channelku Maria. Kali ini di videoku lagi dan lagi aku akan membandingkan atau battle nih dua cushion yang akhir-akhir ini lagi sering aku pakai. Karena memang aku penasaran nih. Yang pertama adalah salah satu cushion favorit aku, pastinya karena aku udah kayak ini sepertinya package ketiga aku. Dari Something yang Human Breathable UV Cushion. Di sini aku pakai shade-nya W02 Coco. Dengan salah satu cushion yang baru aja launch nih akhir-akhir ini, dan aku udah nge-battle juga kemarin sama makeover. Ini adalah dari brand Skintific yang namanya Cover All Perfect Cushion yang seperti ini. Shade yang aku pakai 04 Beige. Karena memang aku penasaran dan kemarin beberapa dari antara kalian juga nge-request, so aku akan pakai separuh-separuh di wajah aku. Dan tes harian hari ini karena kebetulan ini weekend, jadi biasanya sih aku bisa pakai sampai malam ya. Untuk kedua cushionnya ini seperti apa? Kalau misalnya kalian udah nungguin video ini, penasaran juga, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu detail dari packaging luarnya kayak gimana, kalian bisa tonton aja di video aku yang sebelum ini yang udah ngebahas lebih detail ya. Nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah. Yang pasti sekarang dari segi package dalamnya udah kelihatan beda banget dan beda tipe. Si Something dia ini bentuknya kotak, warnanya kayak biru agak keabuan. Pastinya ada logo S di sini. Pokoknya ini khasnya Something lah. Kalian mungkin udah ada yang punya juga untuk cushionnya ini. Ini bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan untuk produknya. Nanti untuk detailnya akan aku kasih tunjuk ya. Udah gitu untuk yang Skintific secara mendetail ini tuh packagingnya aku juga udah sering sebut dan jelaskan kalau dia terkesan elegan karena memang warnanya kayak rose gold gini. Dan mungkin ini bisa dibilang salah satu keunggulan dibandingkan yang Something ini. Kalau misalnya kita mau ngaca tuh nggak perlu buka case-nya, karena untuk yang Skintific tuh langsung bisa buat ngaca gitu loh dengan jelas. Kalau misalnya nih kita cuma pengen memastikan kayak gimana kondisi muka kita, tapi menurut aku kalau misalnya pengen lebih detail lagi, tetap lebih mantep kalau dibuka sih untuk case-nya. Dan aku akan bandingkan sedikit dari bagian dalamnya sama dengan cushion-cushion pada umumnya, dia dilengkapi kaca. Udah gitu ada puff-nya dan kalau dibuka barulah cushionnya ya di situ. Untuk shade-nya sih sepertinya agak sedikit beda. Nanti aku akan kasih tunjuk ya detailnya waktu dipakai di wajahku. So, tanpa berbasa-basi lagi, ini sebenarnya untuk cushionnya udah aku pakai di wajah. Langsung aja yuk, aku akan kasih tunjuk tadi pengaplikasiannya seperti apa di videoku yang berikut ini. Oke, sekarang langsung aja akan aku pakai untuk dua cushionnya di wajah aku ya. Nanti sisi kanannya aku akan menggunakan Skintific. Ini shade-nya yang aku pakai adalah beige 04. Udah gitu untuk yang sisi kirinya aku akan menggunakan Something yang Human Breathable. Ini shade-nya W02 Coco. Kebetulan memang yang kemarin habis nih, aku akan buka yang baru. So, langsung aja ya, kan aku sedikit zoom ini biar kelihatan lebih jelas nanti waktu pengaplikasian. Aku akan pakai untuk yang bagian Skintific-nya terlebih dahulu. Seperti biasa ya, aku kemarin juga udah sempet nge-battle dengan makeover. Untuk satu kali pump dia itu pengambilannya langsung banyak banget. Dan mungkin aku nanti akan kadang-kadang noleh ke sana karena di sana ada kaca untuk memastikan complexion-nya benar-benar udah nyatu. Dan langsung aja nih, sekarang akan aku tap di sebelah kanan wajahku ya. Untuk dari segi coveragenya, sepertinya aku nggak perlu ngomong terlalu banyak karena mungkin kalian udah tahu setiap kali lihat video aku. Ini satu kali pump, nanti dia bisa tuh mengcover untuk sisi kanan wajah aku aja. Memang sih untuk Skintific ini salah satu keunggulannya di coverage. Dia medium to full coverage, tapi di aku sendiri sudah bisa langsung menyamarkan tuh kayak bekas-bekas jerawat yang ada di dagu dan juga bawah mata. Nih kalian bisa langsung lihat sendiri perbandingannya. Ini yang sudah diaplikasikan, ini yang belum, masih kelihatan kegelapan ya. Dan untuk diratainnya dia juga lumayan gampang. Untuk shade yang beige ini juga match di skin tone aku. Tapi sebenarnya untuk yang 03 petal aku juga bisa pakai. Cuman gak tahu kenapa yang beige ini tuh menurut aku kayak lebih memberi efek lebih cerah gitu. Karena kan dia agak kekuningan ya. Cocok di skin tone aku warm undertone yang yellow. Nih, kalian udah bisa lihat sendiri coveragenya bener-bener se-wow itu. Langsung bisa nutupi imperfection, tapi memang yang kurang biasanya di noda aku yang di sini nih, masih kelihatan. Jadi, aku akan tambahkan sedikit biar coveragenya lebih bagus. Oh ya, untuk keunggulannya sendiri karena memang puffnya ini teardrop bentuknya, jadi di bagian ujung lancipnya ini akan ngebantu banget tuh buat kalian mengaplikasikan di area bawah mata,
ataupun lipatan-lipatan hidung, daerah-daerah yang susah dijangkau, biasanya akan lebih gampang dan hasilnya juga lebih flawless. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajah aku. Hasilnya lagi-lagi dia matte tapi kayak masih agak sedikit ada glowingnya gitu. Jadi kesannya tuh natural kayak kulit aja, tapi dia lebih cakep penampakannya. Karena kan imperfectionnya juga sudah tertutupi ya. Jadi kesannya lebih flawless. Aku akan kasih tunjuk before afternya juga. Ini bagian yang belum diaplikasikan dan yang sudahnya kayak gini perbandingannya. Dan sekarang aku akan lanjut menggunakan cushionnya dari Something ya di sini. Karena masih baru, ini puffnya juga aku suka banget warnanya ungu kayak gini untuk yang series Human ini. Dan BTW ini adalah package kedua apa ketiga aku ya, karena aku memang suka banget. Udah gitu di bagian dalamnya seperti biasa dia ada penutupnya kayak gini dan harus dibuka terlebih dahulu. Untuk kacanya sih kayaknya nggak perlu dibuka, nggak ada lapisan penutupnya juga. Pembedanya dengan yang Skintific, kalau untuk Something tuh dia tipenya kayak gini, di bagian cushionnya tuh nggak langsung bener-bener puff cushionnya gitu loh. Dia ada kayak lapisan seperti ini aku nyebutnya lupa sih, nanti akan aku tulis aja. Dan kalau misalnya kita tekan, barulah keluar untuk cushionnya di bagian dalamnya. Jadi nggak langsung kelihatan gitu loh. Ini di shade Coco seperti ini. Sebenarnya kalau aku swipe di tangan aku sih, dia sedikit lebih gelap dari skin tone aku, tapi dikit banget. Cuma setelah dipakai tuh bisa nyatu-nyatu aja dan bagus. So aku memang selalu pakai yang Coco ini. Nih, seperti ini, satu kali tap dia juga udah ngambil banyak. Akan aku pakai di sisi kiri wajah aku. Sejauh ini yang aku rasakan untuk puffnya sama ya dengan Skintific. Aku juga suka puffnya si Something ini karena dia tuh empuk gitu tapi masih terkesan kokoh. Walaupun kan ini bentuknya kotak. Jadi pembedanya kalau misalnya kalian nih aplikasikan di bawah mata atau lipatan hidung harus bener-bener teliti ya, jadi biar nggak bolong-bolong nantinya. Oke, ini dalam satu kali pengambilan menurut aku sih ini dia juga sudah bisa menyamarkan noda-noda nih, kayak misalnya tadi bekas jerawat aku yang ada di sini sudah tersamar dan juga nodanya. Cuman kelihatan perbandingan dari segi coverage-nya. Memang sih Skintific sejauh ini coverage menuju full coverage-nya tuh memang nendang banget, kayak langsung nih smooth aja. Yang di sini masih samar-samar tuh kelihatan untuk noda-nodanya. Jadi sepertinya aku perlu layer 2 kali ya. Jadi aku ambil lagi nih biar coveragenya bisa mengimbangi yang Skintific-nya. Dua-duanya, tapi ini rasanya sejauh ini ringan di wajah aku. Jadi kalau misalnya kalian mau layer sih nggak masalah banget ya untuk yang Something ataupun si Skintific-nya. Ini aku udah selesai mengaplikasikan untuk yang Something-nya. Sekarang aku akan kasih lihat perbandingannya ya. Dari 2 layer pengaplikasian ini sudah bisa tuh mengcover noda-noda yang ada di wajah aku, termasuk yang ada di pipi tadi kegelapannya, bekas-bekas jerawat. Untuk yang Coco ini dari segi warnanya agak sedikit berbeda dengan yang beige karena dia memang ada percampuran sedikit olive di situ. Dan kalau aku bandingkan dari depan nih, perbandingannya kayak gini, akan aku langsung zoom aja. Untuk coveragenya sama-sama sudah oke. Udah gitu untuk finishnya sendiri sama-sama matte tapi kayak masih ada glow-nya gitu di muka aku. Jadi hampir mirip juga dengan makeover yang demi matte cover kemarin. Udah gitu dari segi bagian tekstur sekitaran geradakan komedo ya. Di sini agak kelihatan perbedaannya. Bagian yang Skintific tuh kayak lebih ngeblurin tekstur di situ. Sedangkan di bagian yang Something nggak memperjelas tapi biasa aja, kayak masih kelihatan sedikit untuk pori-pori dan tekstur hidung aku. So sejauh ini kayak gini untuk perbandingannya ya. Dan kalau aku mau lihat secara keseluruhan ini overall untuk keduanya, baik yang Something ataupun yang Skintific, bisa mengcover imperfection yang ada di wajah aku. Aku langsung akan kasih tunjuk aja before afternya. Mulai dari area bawah mata yang gelap, noda di pipi, bahkan di bekas-bekas jerawat. Keduanya bisa mengcover dan menutupi, jadi kelihatan lebih flawless pastinya. Dan sekarang aku akan tunggu sampai cushionnya ngeset di wajah aku ya. Barulah nanti di area T-zone seperti biasa akan aku set menggunakan bedak. Di sini setelah aku baca-baca ada beberapa kesamaan klaim dari keduanya, yaitu sama-sama non-comedogenic, jadi dia tidak akan menimbulkan komedo setelah pengaplikasian. Udah gitu pastinya dermatologically tested, sudah teruji secara klinis, jadi harusnya aman karena memang untuk keduanya ini juga sudah ada izin BPOM-nya.
dan cruelty free, sama-sama nggak dites pada hewan ya. Selanjutnya ada persamaan juga untuk yang something dia ngeklaimnya breathable, yang si Skintific dia juga ngeklaimnya ringan di wajah. Kelihatannya sih coveragenya full seperti ini, tapi rasanya di wajah aku memang dua-duanya masih tergolong ringan. Dan ada satu hal lagi yang sama untuk keduanya ini bisa dipakai di tipe kulit sensitif sekalipun. Walaupun untuk yang human breathable sebenarnya ini lebih ke oily skin sampai sensitif. Tapi kalau untuk yang Skintific itu semua tipe kulit bisa pakai, termasuk kulit kalian yang sensitif. Karena memang untuk keduanya sudah ada kandungan yang bagus, bisa dipakai di kulit kalian yang mungkin lagi iritasi ya. Kalau untuk yang Skintific sih ada kandungan centellanya, hyaluronic acid, sama 5-axylamide yang pastinya bagus memperkuat skin barrier dan juga bisa menjaga nih kalau kulit kalian lagi iritasi. Untuk yang something sih aku detailnya lupa ya, aku udah pernah review juga, nanti kalau misalnya ada informasi-informasi tambahan akan aku sampaikan aja. Yang masih setahu aku bisa juga untuk sensitive skin. Oke, sepertinya ini udah ngeset ya di muka aku, walaupun finishnya masih sama-sama matte yang natural, tetap ada glownya sedikit. Aku akan set pakai bedaknya something nih yang under control, aku selalu pakai ini ya. Apalagi kalau misalnya mau dipakai seharian tuh wajib banget kalau aku di set bedak tuh di sekitaran yang berminyaknya. Kayak gini aja, setnya tipis-tipis. Dan hanya di T-zone aja. Oke, udah selesai seperti ini dan aku mau kasih tunjuk sekarang ya. Aku selesai mengaplikasikan base complexion aku, yaitu jam 10.59 nih, seperti ini. Jadi sudah jam 11 siang, pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya ya. Seperti biasa, makeup matte flawless tanpa highlighter, tanpa setting spray, ataupun pakai primer. Jadi hari ini kita akan buktikan nih untuk dua cushionnya, baik yang something ataupun yang Skintific, nanti ketahanannya seperti apa ya setelah dipakai seharian. Dan sejauh ini aku menggunakan untuk dua cushionnya, walaupun tadi coveragenya bagus ya, dia bisa menutupi tuh imperfection yang ada di wajah aku. Tapi rasanya tuh masih ringan di wajah. Dan karena memang untuk dua cushionnya ini baru aku pakai di hari ini, untuk tes ketahanannya seperti biasa ya, akan aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku udah sampai rumah dan mau update yang terakhir, sudah jam 10.21. Nih, kalian bisa lihat berarti sekitar setengah 11. Tadi sih untuk pengaplikasiannya aku selesai setengah 12, jadi mungkin bisa dibilang sih ini pemakaian 11 jam ya. Dan hasilnya kayak gini di wajah aku, kayak kelihatan udah glowy-glowy gitu ya di sekitaran T-zone. Nanti kita akan zoom. Tapi sebelumnya aku akan kasih tunjuk di maskernya seperti apa ya. Karena tadi ada sedikit tragedi di jalan, jadi hujan gitu. So, maskernya tuh agak basah. Jadi aku udah ganti, ini masker kedua. Ini masker aku yang pertama. Tadi kalau kalian nggak, aku juga udah shoot ya waktu aku bonceng di motor, aku pakai masker ini. Dalam kondisi udah kehujanan, hasilnya kayak gini nih. Di sebelah sini bagian yang Skintific, yang sini bagian si somethingnya. Menurut aku sih memang lumayan banyak transfer, karena kan tadi maskernya juga agak basah. Tapi yang paling banyak tuh seperti biasa di hidung dan di dagu aku. Karena memang udah basah, aku harus ganti. Dan sekarang untuk masker kedua.
Seperti ini, udah minim banget ya yang kelihatan, malahan ini merah dari lip produk aku. So, sebenarnya kalau dalam kondisi normal, dua-duanya transfernya aman. Tapi karena tadi juga hujan, jadi agak lumayan banyak juga di maskernya. Tapi walaupun udah transfer, sekarang kita langsung akan buktiin aja tuh di sekitaran T-zone aku kayak gimana. Akan aku zoom. Dan aku akan mulai dari bagian skintificnya terlebih dahulu. Tadi di sisi kanan ya, kelihatan di situ sebenarnya dia sudah berminyak. Bener-bener ya di sekitaran hidung aku. Pemakaian 11 jam, oke lah, karena memang tipe kulitku berminyak, ini hal yang normal dan wajar. Tapi untuk coverage di sekitaran dagu, mungkin karena tadi juga basah dan aku habis makan juga, ini agak lumayan memudar ya di bagian bekas jerawatnya. Udah gitu area bawah mata aku juga suka karena dia nggak membuat kering atau crack gitu, masih bagus. Udah gitu di bagian yang sampingnya. Yes, secara penampakan di sekitaran hidung kalian bisa lihat sendiri dia juga sudah berminyak, tapi kayak masih lebih bagus gitu kontrol minyaknya ya. Dan gitu untuk coverage di pipi juga masih oke. Cuman lagi-lagi di sekitaran dagu kalau aku lihat shootnya dari depan memang kayak udah agak pudar gitu, walaupun gak yang bener-bener kelihatan banget bekas jerawatnya. So overall keduanya dengan pemakaian 11 jam sudah sama-sama berminyak di lipatan hidung. Tapi dari segi penampakannya memang kayak lebih berminyak yang bagian skintificnya. Tadi kayak kelihatan ya di sekitaran hidung aku tuh minyakan banget. Dan kalau aku lihat di kaca seperti ini sih untuk keduanya tuh nggak ada yang membuat muka aku jadi kusam. Padahal bener-bener pakainya udah seharian jadi kayak fresh aja tetap, baik yang shade beige dari si Skintific ataupun kokonya dari Something. Kelihatan ya di situ muka aku tetap terlihat fresh. Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan kapas di area yang berminyaknya saja, biar nanti kita bisa lihat seberapa lumerkah di bagian-bagian itu. Karena aku cuma di tisunya yang berminyak, jadi aku tap di bagian tisu ya. Oke, seperti ini aku langsung akan zoom lagi. Dan wow, kelihatan ya ini di bagian yang skintificnya terlebih dahulu, dia memang sudah agak lumer tuh di ujung hidungnya, tapi di bagian lipatan hidungnya itu kayak enggak yang geser jadi crack gitu sama sekali, enggak, kayak masih bagus. Apalagi di sekitaran pipi aku, blushnya masih kelihatan flawless juga, hanya pudar di sekitaran bekas jerawat aku. Dan sekarang kita beralih ke bagian somethingnya yang karena tadi penampakannya memang lebih bagus. Pastinya di situ di sekitaran hidung aku bahkan belum ada yang kayak nge-crack juga. Tadi udah baru mulai berminyak ya, setelah di tap kembali matte lagi dengan coverage yang masih bagus juga. Overall sih ini pemakaian 11 jam untuk keduanya nggak separah itu ya, padahal di tipe kulit muka aku yang sudah berminyak. Tanpa menggunakan primer ataupun setting spray, hanya di set menggunakan bedak aja, ini udah stay all day sih menurut aku. Padahal tadi aku udah pakai masker, nempel-nempel di masker juga, kehujanan. Ternyata untuk coveragenya masih cukup bagus. Setelah aku perhatikan di bagian skintific ada nih di pipi sedikit kayak geser gitu, tapi mungkin karena tadi kena hujan ya. Cuman secara keseluruhan kalau aku lihat sih ini masih tetap kelihatan mulus sih. So untuk hasil battle kali ini ternyata mirip-mirip ya dengan yang makeover kemarin. Kalau dilihat dari segi ketahanannya, finish akhirnya di wajah aku, pastinya untuk pemenang battle kali ini masih dari Something yang human breathable. Karena memang untuk cushionnya ini diperuntukkan buat kalian yang punya tipe kulit oily, normal to oily. Aku udah nggak heran sih kalau kontrol minyaknya bagus. Itulah kenapa ini jadi salah satu cushion favorit aku. Kalau dibandingkan dengan Skintific sih sebenarnya keunggulannya dia itu lebih cepat menuju full coveragenya. Udah gitu ngeblurin pori juga, jadi kelihatan lebih smooth. Hanya kalau dipakai berdua itu kontrol minyaknya masih bagus yang Something. Cuman untuk ukuran di kulit berminyak sih Skintific ini udah bagus juga. Tinggal disiasati aja ya, kalau misalnya dia udah mulai keluar minyak, kalian bisa tap aja menggunakan tisu atau oil face paper. Jadi kayak nanti bisa kembali matte lagi. Karena terbukti ya setelah dipakai seharian pun menurut aku hasilnya di wajah aku sudah berminyak, tapi nggak yang bener-bener parah gitu loh. Dan udah pasti dia juga cocok untuk kulit kalian yang sensitif. So setelah lihat review dari aku, kira-kira sejauh ini favorit kalian masih yang mana nih? Something atau Skintific? Komen-komen di bawah.